Pemain asal Indonesia, Asnawi Mangkualam ungkap keinginannya untuk hengkang dari Ansan Greeners. Di Asnan Greeners sendiri untuk saat ini Asnawi sedang on fire. Bahkan pemain berusia 21 tahun tersebut seperti sudah mengunci satu tempat utama di sayap kiri Ansan Greeners. Akan tetapi Asnawi rupanya tak berniat bertahan lama di Ansan Greeners. Hal ini terungkap usai Asnawi melakukan sebuah wawancara dengan PSSI pada Senin, tanggal 10 Mei tahun 2021. Ketika ditanya apa harapan ke depannya, mantan pemain PSM tersebut ingin hengkang dari Ansan Greeners dan bergabung dengan klub yang lebih baik. Namun hal itu tak akan terjadi dalam waktu dekat. Asnawi menyebut baru akan mencari tim lain pada tahun depan. Keinginan untuk naik kasta menjadi alasan Asnawi. Oleh sebab itu, jika ada tawaran dari klub yang lebih bagus baik di Korea Selatan ataupun dari negara lain, Asnawi tak akan menolaknya. Ya, harapan saya tahun depan bisa dapatkan tim yang lebih bagus lagi di luar atau di sini, Korea Selatan, kata Asnawi, dilansir bolasport.com dari Instagram resmi PSSI. Bisa naik ke Lig 1 atau kemana? Yang jelas bisa dapat tim yang lebih bagus, ujarnya. Sementara itu, ada satu alasan yang bisa menahan Asnawi tetap bersama Ansan Greeners. Syaratnya yakni jika Ansan Greeners bisa naik ke Lig 1. Seperti yang diketahui, Ansan Greeners sekarang sedang berjuang di kasta kedua Liga Sepak Bola Korea Selatan. Ataupun Ansan bisa naik ke Liga 1, insya Allah saya bisa stay atau dapat tim yang lebih bagus, ucap Asnawi. Tapi aku berusaha kerja keras dulu di sini, tahun ini bisa bagus, bisa naikin performa, bisa berkembang. Itu kedepannya kita lihat di mana saya bisa bermain, itu tergantung dari klubnya saya ditawari di mana. Tetapi harapan saya bisa menaikkan tingkat liganya, tuturnya. Meski tak dilirik PSSI, salah satu pesepak bola muda Indonesia keturunan Ambon ini sukses cetak gol kemenangan dalam laga lanjutan kompetisi Eropa musim 2020-2021. Adalah Kevin Dix, pemain berusia 24 tahun tersebut memang sempat jadi perbincangan beberapa waktu lalu, tepatnya saat sang pemain menyatakan minat besar untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Memiliki darah Indonesia, pemain yang kini dipinjamkan Fiorentina ke klub AGF di Liga Denmark ini pun membeberkan peluangnya untuk bisa memperkuat skuad Garuda. Menurut Kevin Dix, dirinya sampai saat ini bersedia mendengarkan jika ada tawaran dari PSSI maupun pelatih timnas Indonesia kepadanya untuk bergabung dalam tim. Namun sayangnya, ia belum pernah mendapat undangan pemusatan latihan bersama timnas Indonesia, serta belum dihubungi oleh federasi terkait proses untuk bisa memperkuat tim Garuda. Saya bersedia mendengarkan tawaran yang ada. Selama mereka tidak menelepon, saya tidak perlu memutuskan akan bermain untuk timnas mana. Saya sendiri telah bermain untuk Belanda sejak saya berusia 16 dan 17 tahun, ucapnya. Di lain kesempatan, pemain berposisi sebagai wingback ini juga mengaku sangat mengharapkan bisa membela timnas Indonesia. Namun karena tak adanya panggilan sampai saat ini, membuat Kevin Dix enggan memikirkannya lagi. Jujur, saya selalu mengatakan ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Tetapi, selama PSSI tidak mengabarkan, saya otomatis tidak perlu memikirkan atau menjawab kemungkinan membela timnas Indonesia itu, ucapnya dalam channel YouTube Yusa Nugraha. Saya bahkan sudah meminta kepada agen saya untuk jangan menolak bila ada panggilan dari timnas Indonesia. Tapi bila terlalu lama, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tambahnya. Meski belum mendapat panggilan timnas, namun performa Kevin Dix selama mentas di AGF musim ini terbilang tetap impresif. Teranyar, dirinya bahkan jadi penentu kemenangan dalam lanjutan Superliga N Championship Round. Menghadapi Rander FC pada Minggu, tanggal 9 Mei tahun 2021, lalu, AGF berhasil menang dengan skor tipis 0-1.
Gol semata wayang AGF tercipta lewat sundulan Kevin Dix usai memanfaatkan umpan Kasper Hojger pada menit ke-22. Direktur Utama PT Persis Solo Saestu, Kaesang Pangarep, mempunyai maksud saat menyambangi pemusatan latihan Timnas Indonesia. Kaesang Pangarep hadir pada TC Timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 11 Mei tahun 2021. Di TC Timnas Indonesia, Kaesang Pangarep mengaku ingin mengawasi satu pemain Persis Solo. Pemain tersebut adalah Irfan Jauhari. Irfan Jauhari merupakan rekrutan anyar Persis Solo yang didatangkan dari Bali United dengan status pinjaman. Saya mengawasi pemain saya, ada satu itu, Irfan Jauhari, kata Kaesang Pangarep. Kaesang Pangarep juga membawa misi melihat kualitas pemain yang mengikuti TC Timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin bakal ada pemain dari Timnas Indonesia yang merapat ke Persis Solo. Sebelumnya, Persis Solo berhasil merekrut sejumlah pemain, diantaranya Alberto Goncalves, Marinus Wanue, Miftahul Hamdi, dan Asa Nurrijal. Dilihat-lihat saja, kalau menarik ya ikut Persis Solo, ujar putra ketiga dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Sementara itu, kedatangan Kaesang Pangarep di TC Timnas Indonesia juga disambut Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan. Beliau, Kaesang Pangarep, ingin melihat Timnas Indonesia persiapannya seperti apa, ujar Muhammad Iryawan. Beliau juga melihat penampilan anak-anak pada game internal pertama, sambung pria yang akrab disapa Iwan Bule. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, kembali menegaskan target Timnas Indonesia di sisa laga Grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023. Hasil maksimal alias kemenangan jadi target utama. Target ini kembali diutarakan saat Iryawan mengunjungi latihan Timnas Indonesia di lapangan Madia, Senayan, Jakarta. Iryawan didampingi anggota Komite Eksekutif, Endri Erawan dan Direktur Teknik, Indra Syafri. Saya datang untuk melihat latihan Timnas Indonesia karena ingin memotivasi dan memberikan semangat kepada pemain secara langsung, kata Iryawan, dikutip dari laman resmi PSSI. Pemain saat ini dalam kondisi siap untuk menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022. Mereka harus berjuang keras, disiplin, fokus demi performa yang maksimal nantinya. Kami berharap dengan persiapan yang baik, Timnas Indonesia dapat meraih hasil maksimal pada 3 laga melawan Thailand, Vietnam, dan UEA. PSSI terus mendukung program pelatih-pelatih Sintayong demi raihan prestasi Timnas Indonesia, tambah pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut. Gelandang Persija Jakarta, Mark Klok, dipastikan akan kembali mengikuti pemusatan latihan atau training camp Timnas Indonesia di Jakarta. Rencananya pemain naturalisasi ini akan bergabung pada tanggal 15 Mei tahun 2021. Mark Klok terpaksa harus meninggalkan TC Timnas Indonesia sementara waktu. Pemain terbaik Piala Menpora ini harus kembali ke Bali, lantaran menemani sang istri Kakarel Day, akan melahirkan anak pertama mereka. Klok berangkat ke Bali setelah melakukan latihan selama 5 hari di Jakarta. Untuk masalah ini, Mark Klok mengaku telah mengajukan izin kepada manajer pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, dan absen dari pemusatan latihan sementara waktu. Klok akan kembali terlebih dahulu ke Jakarta untuk mengikuti latihan bersama tim kembali, kata asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto ketika dihubungi oleh Bolaskor.com, Senin, tanggal 10 Mei tahun 2021.
Rencananya tanggal 15 dia kembali latihan bersama kami. Karena kalau tidak salah Klok mengajukan izin ke Coach Shin Tae-yong sampai dengan tanggal tersebut. Setelah itu baru kami berangkat ke Dubai. Tambah pelatih berusia 42 tahun tersebut.